Saya kan mulai mengajak saudara berpikir begini. Jangan tersinggung ya. Menurut saudara, manusia atau binatang yang lebih sering bertengkar? Saya tanyain, jangan marah dulu ya. Oke, cepat jawab. Menurut saudara, manusia atau binatang yang sering bertengkar? Wih, pintaran apa gembala? Dua-duanya enggak. Yang saya tanya lebih sering, ayo. Binatang atau manusia? Teman-teman sekolah gimana? Manusia, sudah. Betul enggak? Manusia yang sering bertengkar. Iya, kamu baru masuk TK, belum tahu banyak masalahnya. Ternyata ngurus binatang itu jauh lebih gampang daripada ngurus orang. Loh, ya atau tidak? Cepat ngaku itu. Manusia ini lebih sering bertengkar. Kita mau belajar ini pada saat ini. Mengapa manusia lebih sering bertengkar daripada binatang? Karena manusia punya ego, punya harga diri. Binatang tidak punya harga diri. Maka itu kita lihat anjing lewat, anjing kamu, dia nggak pusing jalan aja, betul? Mereka kita mau katai apa saja, mereka terpengaruh tidak? Tidak. Kalau kita ini beromong jelek kamu, marah nggak? Dia omong jelek. Dia omong jelek, marah tidak? Itu manusia. Nah, saya tanya berikut. Siapa masih ingat pergumulan Tuhan Yesus satu-satunya selama dia hidup sebagai manusia? Karena Alkitab mencatat hanya ada satu kali saja Tuhan Yesus selama hidup itu bergumul. Dia bergumul untuk apa? Tuhan Yesus nggak pernah bergumul untuk aduh besok makan apa ya? Aku punya uang atau tidak ya? Saya tanya kepada saudara, siapa yang bisa jawab? Antara Tuhan Yesus dengan kita, siapa lebih miskin? Ayo nggak usah ragu-ragu. Tuhan Yesus atau kita lebih miskin? Salah. Yesus lebih miskin. Selama dia hidup, dia nggak pernah bawa duit. Ketika harus bayar pajak di rumah sembahyang, dia suruh mancing ikan dulu. Semua bawa dompet, coba lihat duitnya berapa. Tuhan Yesus selama hidup jauh lebih miskin daripada kita. Dia nggak pernah punya uang. Maka itu dia nggak pernah bergumul juga untuk uang. Siapa ingat? Apa satu-satunya yang digumulkan Tuhan Yesus selama dia hidup? Dan Alkitab mencatat dia bergumul untuk apa? Sampai keringatnya bercampur darah itu. Teman Getsemani itu tangan untuk apa gembala? Siapa kamu? Coba lupa. Juan, nama. Kalau orang Spanyol banyak Juan. Saudara, masa kalah sama Juan? Satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus adalah melawan harga dirinya, melawan egonya. Bukan kehendakku yang jadi, biar kehendak. Sekarang bayangkan kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan berjuang, bergumul, menaklukkan kedagingannya sendiri. Apalagi kita manusia yang masih suka duit begini. Betul? Betapa kita harus menaklukkan keegoisan kita ini. Jadi mengapa binatang jarang bertengkar? Ternyata lebih banyak manusia yang lebih banyak bertengkar. Karena mereka nggak punya ego, nggak punya harga diri. Kita punya harga diri. Termasuk suami istri. Mengapa di rumah ada pertengkaran ketika masing-masing mempertahankan harga diri? Berapa banyak kita yang sudah menikah bertengkar dengan pasangan kita bukan karena ada bom meletus di rumah sebelah. Kita bertengkar bukan karena atap rumah runtuh. Seringkali kita bertengkar hanya karena hal-hal sepele, betul? Salah bicara, kita tersinggung dan kita marah pada pasangan kita. Itu yang menjadikan sebab. Saudara, mengapa kelompok arisan jauh lebih aman, lebih damai daripada gereja? Jawab ya atau tidak? Loh, saya tanya ini. Gereja itu lebih suka ribut di dalam dan bertengkar daripada anggota-anggota arisan. Jawab ya atau tidak? Aneh bukan? Ada apa dalam kehidupan kita yang paling celaka? Kalau ada masalah dalam hidup kita sebagai manusia, jawab pertanyaan ini. Lebih gampang mengakui dirinya salah atau lebih gampang nyalakan orang lain? Ayo ngaku. Yang cepat. Lebih gampang mana? Lebih banyak mana?
Menyalahkan orang lain. Dan itu sudah cerita kuno sejak Taman Eden dulu. Waktu Yahweh menegur Adam, kenapa kamu makan buah itu? Adam menyalahkan Hawa. Oh iya, pinter juga. Hawa tersinggung, aku disalahkan. Siapa? Hawa nyalakan ular. Ularnya bingung mau nyalakan siapa, yang sudah ada lagi. Ternyata itu terulang lagi sampai hari ini. Suami istri dengarkan, Alkitab itu satu-satunya buku di dunia, satu-satunya buku yang memberitahukan kepada kita hubungan suami istri itu hubungan apa dengan apa? Ya, pikiran dengan hati. Oh, mereka jawabnya pintar semua ini. Kepala dengan tubuh. Tapi kalian pintar. Saya megang kepala, mereka jawab pikiran. Saya pegang dada, udah hati. Betul juga kamu, hebat sekali. Saudara, kalau Yahweh Tuhan kita mengajarkan bahwa begitu kita menikah, seorang laki-laki berstatus jadi suami adalah kepala, seorang perempuan berstatus jadi istri adalah tubuh. Dengarkan, dalam suatu pernikahan tidak bisa dan tidak mungkin yang satu salah, satu benar. Satu salah, satu benar. Tidak mungkin. Seperti kepala dengan tubuh. Kalau satu salah, dua-dua pasti salah. Satu benar, dua-dua pasti benar. Maka itu yang sudah menikah, kita tidak boleh saling menyalahkan. Anak-anak muda, kalian simpan hukum ini. Hanya Yesus Tuhan kita yang menyatakan itu. Begitu menikah, suami jadi kepala, istri jadi tubuh. Saya tanya, siapa seumur hidup belum pernah tersandung? Ada nggak yang belum pernah tersandung? Saya tanya ini, kalau enggak jawab tidak gitu, jangan diam. Kalau sudah diam saya pulang. Sini capek sekali. Ayo, ada tidak yang nggak pernah tersandung seumur hidup? Tidak ada. Nah, waktu tersandung, kalau tersandung itu kakinya atau kepalanya? Kaki. Kalau kepala namanya kejeduk. Oke. Nah, waktu kaki kita tersandung, sakit tidak? Sakit. Apalagi kalau kena ujung meja yang runcing. Itu bisa nyanyi bahasa India, betul itu. Apa? Nah, mungkinkah kepala berkata gini, "Hai, matamu di mana? Kenapa kamu jalan nggak lihat-lihat?" Mungkin tidak. Tapi itu banyak terjadi. Banyak suami nyalakan istri. Ayo jujur ya atau tidak? Siapa pernah sakit kepala lama sekali nggak sembuh-sembuh, suruh ke dokter, suruh makan obat, nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau sakit kepala yang sakit siapanya? Suami. Apa diri sendiri? Bukan suami ini. Tadi pagi saya yakinkan yang ikut seminar, ini bukti. Saya kalau khotbah, begitu ada anak-anak kecil, mereka bisa dengar saya. Itu saya bersyukur kepada Tuhan. Dari tadi mereka dua ikut menjawab, ikut mendengarkan. Maka itu percayalah firman Tuhan berlaku untuk segala umur. Katakan amin. Orang bodoh pun bisa ngerti, orang pintar pun bisa mengerti. Anak-anak bisa mengerti, orang dewasa pun bisa mengerti. Itu hebatnya firman Tuhan. Nah, waktu kepala sering sakit, tubuh pasti merasa capek juga. Betul? Apakah tubuh menyalahkan kepala? Bosan aku punya kepala sakit, terus aku mau ganti kepala lain saja. Mungkin tidak. Itu namanya bercerai. Jadi suami istri dengarkan, tidak mungkin dua orang kita berdua, satu salah satu benar. Tidak mungkin. Jadi kalau satu salah, dua-dua harus salah. Suami nyeleweng, jangan cuma nyalakan suami, pasti ada ikut andil istri. Begitu pula istrinya nyeleweng, pasti ikut andilnya suami. Itu hukum yang luar biasa, saudara. Hanya Alkitab yang menuliskan itu. Jadi semua kembali kepada harga diri, kepada ego kita. Maka itu Kristen harus berubah. Nah, kalau saudara sudah setuju bahwa sejak di Taman Eden gitu ada yang ditegur salah, pasti cari kambing hitam, cari orang yang bisa disalahkan. Itu ada sampai hari ini. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan supaya keluarga kita semua penuh dengan damai sejahtera.
kalian di sekolah gak bertengkar lagi dengan teman-teman. Kalau teman-teman cari gara-gara buat kalian, harus diapakan? Diampuni atau dipukul? Dibilangin. Pintar sekali anak pendeta begitu jawabnya. Dibilangin katanya. Saudara, Yesus mengajarkan, musuh suruh apakan? Nah, kalau bukan diri, awas. Musuh harus diampuni. Orang yang menganiaya kita harus diapakan? Diberkati. Itu hukum yang aneh sekali, tapi itulah hukum Kristus. Mengapa dia memberi hukum seperti itu? Untuk menaklukkan harga diri itu tadi, supaya kita tidak sombong. Oke, kita buka Markus 7. Markus pasal 7. Setelah kita belajar firman ini pada hari ini, ayo kita tidak lagi menyalahkan orang lain. Wah Johan, kamu semangat sekali. Opa senang sekali kamu lihat kamu buka Alkitab. Ayo, Markus pasal 7 ayat yang ke 18 sampai 23. Markus 7 18 sampai 23. Johan mau baca enggak? Baca ya? Ayo, kita dengar Johan akan baca. Markus 7 ayat 18 dulu. Ayo 18, coba. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Ya, lewat aja kamu bisa baca itu. Terus sampai ayat 18 saja. Selesai belum? Oh sudah. Oke. Saudara perhatikan pernyataan Tuhan Yesus. Tegas sekali. Selama ini kita selalu punya anggapan, aku jadi begini itu gara-gara kamu. Aku tuh begini itu gara-gara kamu. Sering nggak kita menyalahkan orang lain kalau kita salah? Betul? Sering sekali. Nah, ayat ini menolong kita untuk memahami supaya mulai hari ini kita jangan suka nyalakan istri kita atau suami kita atau saudara kita atau tetangga kita atau siapa saja. Ternyata segala sesuatu yang dari luar menurut Tuhan Yesus tidak ada yang bisa menajiskan kita. Segala sesuatu yang buat diri kita kotor itu karena dari dalam sendiri ada kotorannya, bukan dari luar. Ayat 19 saya akan baca. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Kalau kita makan sesuatu lalu dibuang di jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, ditegaskan, apa yang ayo baca, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi bukan dari luar, itu dari dalam. Maka itu berhenti, saudara yang suka bertengkar dan suka menyalahkan orang lain. Berhenti. Karena tidak menajiskan kita yang dari luar, tapi yang dari dalam kita sendiri. Terus ayat 21. Sebab dari mana? Dalam, dari hati orang. Terima kasih, kamu nyawa pintar sekali. Betul, dari dalam, dari hati orang keluar. Ayo kita hitung berapa macam kotoran. 1. Apa? Timbul apa? Segala pikiran jahat. Kata segala itu berarti lebih dari 1. Nomor 2, segala apa? Percabulan. Nomor 3, segala pencurian. Nomor 4, segala pembunuhan. Nomor 5, segala perzinahan. Nomor 6, segala keserakan. Nomor 7, segala kejahatan. Nomor 8, segala kelicikan. Nomor 9, segala hawa nafsu. Nomor 10, segala iri hati. Nomor 11, segala hujat. Nomor 12, kesombongan, segala kesombongan. Nomor 13, kebebalan. Bayangkan, di dalam diri kita manusia ada 13 barang kotor ini. Jadi orang marah bukan karena ada orang yang buat marah, tapi dari dalamnya ada marah. Saya mau beri contoh. Siapa ingat mengapa Daud bisa jatuh dalam perzinahan?
Ayo, siapa ingat kisah itu? Kenapa Daud bisa jatuh dalam perzinahan? Ayo cepat. Dari mata? Bukan. Dia melihat siapa? Batseba mandi. Nah, pertanyaannya, apakah orang mandi salah? Jadi yang salah yang ngelihat itu. Kalau dari dalam diri Daud tidak ada barang perzinahan itu, maaf jangan tersinggung. Walaupun dia lihat 100 perempuan mandi telanjang semua, dia pikir cuma sapi nggak pakai celana, selesai. Loh, betul tidak? Kalau orang itu di hatinya sudah ada perzinahan, nggak usah lihat orang telanjang, lihat kalender ada cewek senyum pun bisa aneh-aneh pikirannya. Loh, betul tidak? Loh, ya atau tidak? Coba jawab. Jadi masalahnya apa? Gara-gara Batseba mandi? Loh, coba jawab ini. Gara-gara ada perzinahan ya. Karena ada benih itu di hatinya. Siapa pernah terjebak, entah di rumah sendiri atau di rumah orang, tidak tahu, haus, mau minum, ambil gelas. Waktu dilihat gelasnya itu kelihatan bersih karena tengkurap. Jadi nggak lihat lagi, langsung dia isi air. Begitu dia mau minum, kaget, ya kok keruh. Padahal airnya air bersih, air jernih. Pertanyaannya, yang salah airnya atau gelasnya? Gelasnya yang salah. Ada kotoran yang sudah kering di situ tidak kelihatan. Saudara, ini yang menyebabkan mengapa banyak orang Kristen rajin ke gereja, hidupnya masih kotor. Apa yang khotbah salah? Ayo, apakah yang khotbah salah? Tidak. Oh iya, terima kasih Yohan. Tidak. Ya berarti kamu bela papamu yang hebat. Firman yang disampaikan tidak pernah salah. Itu firman yang jernih. Ternyata cangkir hidup kita ini, hati kita ini, yang masih ada 13 macam kerak ini tadi. Maka itu mau diisi firman seperti apapun juga, kita masih jadi pemarah, jadi pencuri, jadi segala macam dalam hidup ini, karena ada kotoran di dalam. Nah, seperti air yang kita tuangkan ke dalam gelas, kalau gelasnya kotor, biarkan ngucur terus, nanti yang lama yang bawa keluar semua. Salah seorang baca Yohanes 15 ayat 3. Ayo yang sudah dapat cepat. Fokus. Ayo Yohanes 15 ayat 3. Yang sudah dapat silakan. Yohanes 15 ayat 3. Ya. Kau sudah bersih karena firman yang telah dikatakan kepada. Amin. Kamu memang sudah bersih. Terima kasih Bapak. Kita semua dibersihkan oleh apa? Firman yang kau katakan. Nah, saya beri ilustrasi begini. Kalau kita cuci baju, entah karena ide apa, baju satu pakai deterjen 1 kilo, boleh saja bukan? Boleh, cuma aneh. Misalnya kita baru cuci baju satu pakai rinso 1 kilo. Wah, hebat itu. Bersih tidak? Pasti bersih. Kalau nggak bersih, rinsonya yang salah itu. Begitu kita pakai, belum 1 jam, apalagi di udara Doyo Sentani yang debunya banyak, dia jadi apa? Kotor. Karena walaupun 1 kilo yang kita pakai untuk cuci, begitu kita gunakan baju itu, keluar rumah sebentar langsung kotor. Betul tidak? Campur keringat, campur debu. Seperti itu hidup kita. Berapa banyak di antara kita belum bangun, masih di tempat tidur, tapi sudah melek.
belum keluar kamar, ingat masih di tempat tidur. Saya tanya, ini pikiran bisa jahat, bisa kotor tidak? Betul? Baru bangun masih di tempat tidur, belum buka handphone, belum dengar suara orang, sendiri saja di situ misalnya, ini bisa jahat dan bisa kotor. Apalagi kalau hidup ini kita pakai keluar rumah. SMS tiap hari berapa yang masuk, telepon berapa yang kita terima, orang ngomong apa kita dengar. Oh ya, ingat bel, saya ingat Pak Roy, ada nggak ini? Pak Roy ada nggak? Saya baru ingat dengar klakson. Pak Roy di mana? Oh ada. Ada? Oh ada. Iya. Maaf, gelap nggak lihat Pak Roy. Oh, Pak Marbun baru datang. Nah, ini anak kami satu lagi. Ayo. Sendiri? Oh, nah. Oh ya udah. Ya. Susah cari tadi enggak? Nah, saya lanjutkan. Belum keluar kamar, pikiran bisa kotor tidak? Bisa. Hati bisa jahat tidak? Bisa. Belum keluar. Apalagi kita keluar. Apalagi tiap hari kita buka HP, kita dengar orang bicara, kita terima telepon, kita mendengar ini, mendengar itu. Woi saudara, sampah semua masuk ini. Betul tidak? Nah, Yohanes 15 ayat 3 menolong kita. Kapan kita bersih? Nah, Yohanes 15 ayat 3 tadi, kapan kita bersih? Karena firman yang Tuhan Yesus katakan. Jadi istilahnya, kalau baju kita kotor, kita cari sabun cuci. Terserah saudara mau merek apa. Kalau hidup kita yang kotor, apa deterjennya? Firman Tuhan. Woi pintar Yohan, firman Tuhan deterjennya. Itu yang membersihkan hidup kita. Jadi hari ini kita menemukan kebenaran ini. Apa saja yang salah terjadi dengan kita, jangan pernah lagi menyalahkan siapa? Orang lain. Hebat sekali kamu. Yang lain gak jawab, anak kecil dijawab. Siapa yang salah? Diri kita sendiri. Berapa banyak gereja yang saudara ikuti kebaktiannya, ibadahnya? Wah, pemimpin pujiannya, pengkhotbahnya, saudara kita lebih dari pemenang. Apalagi kita baru merayakan Paskah. Wah, Yesus menang. Wah, kita dengar khotbah soal pemenang, soal pemenang. Sering bukan? Saya tanya kepada saudara, begitu kita mendengar kata pemenang, begitu kita mendengar kata ayo kita lebih dari pemenang, apa yang muncul pertama kali di pikiran kita? Pemenang. Cepat mikir apa begitu dengar pemenang? Gak usah ragu-ragu, saya ingin tahu, saya ingin buktikan ini. Pemenang, kalau menang, kalau menang, juara satu. Itu yang saya tunggu. Ayo yang lain. Begitu mendengar kata pemenang muncul apa? Senang, juara satu, apalagi yang lain. Masa kalah sama anak kecil-kecil ini, tua-tua ini susah kali jawabnya. Hadiah, apalagi? Puas, mahkota, senang. Maaf, semuanya salah. Walaupun betul jawabannya, tapi artinya salah. Ini yang saya sudah ngecek di banyak tempat. Kalau saya bicara tentang pemenang, pasti jawabannya hadiah, juara satu, mahkota, medali, semuanya itu salah. Kalau kita bicara pemenang, kita harus bicara harus ada musuhnya. Nah, nggak pernah mikir bukan? Loh, betul tidak? Kalau kita bicara pemenang, langsung bicara hadiahnya. Itulah iman Kristen yang ngawur. Mau dapat berkat saja. Betul tidak? Kalau kita bicara pemenang, lalu nggak pernah bertanding lawan siapa, itu menang apaan? Menang apaan? John? Curang, betul. Anak kecil bisa jawab curang. Bayangin, hebat kamu. Betul nggak? Kalau bicara pemenang nggak ada musuhnya, itu curang. Tepuk tangan buat Juan. Wah, kamu pintar sekali Juan. Nah, dengarkan ini saudara. Pernahkah kita sadar siapa musuh kita? Salah. Salah bukan dosa. Diri sendiri ini musuh paling besar, yang kita seringkali lupa.
Maka itu yang suka bertengkar dengan istri atau suaminya hari ini bertobat dalam nama Yesus. Ternyata musuh kita bukan suami kita atau istri kita. Siapa musuh kita? Diri sendiri. Suatu hari ada ilustrasi bagus. Di sebuah kebun binatang, selama 3 bulan berturut-turut diiklankan, nanti tanggal 26 April akan datang ke kebun binatang kota kita binatang yang terbuas di dunia. Itu dari bulan Januari sudah dipasang iklan itu. Wah, warga kota semuanya ingin tahu, bukan? Apa itu binatang paling buas di dunia? 26 April tiba. Weh, masyarakat antri untuk beli tiket masuk ke kebun binatang itu. Terus begitu tiket diperiksa oleh petugas, langsung ada tanda panah binatang terbuas di dunia. Terus pengunjung ikutin, belok sana binatang terbuas di dunia, belok lagi binatang. Jadi penasaran nggak orang-orang itu, di mana ini binatang buas? Ya toh, belok lagi panahnya, belok lagi. Nah, ketemu gua. Ditulis di binatang terbuas di dunia. Nah, itu loh jeleknya manusia. Takut tapi ingin. Betul tidak? Takut tapi ingin masuk. Aduh, masuk tidak ya? Masuk tidak ya? Masuk tidak ya? Ternyata di dalam masih dibelok-belok lagi, belok lagi. Ih, kemana ini? Belok lagi, belok lagi. Begitu tanda awas, di depan Anda binatang terbuas di dunia. Ternyata adanya cuma cermin besar. Siapa binatangnya? Bukan diri sendiri. Jawabnya King Kong katanya. Bukan diri sendiri ini. Wah, orang-orang marah. Wah, ditipu ini. Tidak, saudara, tidak ditipu. Betul, ternyata binatang terbuas dunia adalah diri kita sendiri. Maka itu mulai hari ini berhenti untuk nyalakan orang lain. Ternyata semua dosa kejahatan ada di dalam sini, bukan di luar. Kalau semua anak Tuhan memakai hukum ini, Yesus akan dikenal di mana-mana. Amin. Lewat hidup. Siapa ingat Tuhan Yesus mengatakan satu-satunya tanda kita disebut anak-anak Bapa di surga kalau apa? Bukan. Gembala yang baik. Bukan. Oke, baca Matius 5:9. Tapi Yohan, Opa seneng kamu itu berani jawab. Hebat sekali. Matius 5:9, itulah satu-satunya tanda, satu-satunya ciri-ciri anak-anak Bapa. Kalau kita apa? Ayo baca. Membawa damai. Wah, kamu sudah bisa baca. TKB sudah bisa baca. Pintar sekali. Membawa damai. Bukan yang pakai kalung salib yang 1 meter panjangnya. Orang malah lari kalau pakai kalung salib 1 meter. Bukan. Bukan yang bawa Alkitab kemana-mana. Bukan. Bukan yang rajin ibadah. Bukan. Yang disebut anak-anak Bapa di surga kalau kita membawa damai. Apa lawan katanya membawa damai? Membawa lawan katanya, kebalikannya berdamai, bertengkar, bermusuhan. Maka itu banyak orang yang datang ke sini di tanah Kristen ini tidak tertarik percaya Yesus karena kita tidak bawa damai. Apalagi hari-hari ini kita dengar demo di mana-mana. Orang-orang dari pegunungan turun bikin masalah. Mana ciri Kristen? Oh, jangan dibunuh ya, jangan dibunuh. Tidak boleh bunuh binatang. Saudara, hanya satu tanda kita orang-orang percaya, anak-anak Bapa, kalau membawa damai. Maka itu pergumulan yang paling berat adalah melawan siapa? Diri sendiri. Musuh yang paling besar itu bukan dari luar, dari dalam. Maka itu kenapa dalam pepatah bahasa Indonesia punya istilah, musuh yang paling sulit ditangani adalah musuh dalam selimut. Ngerti gak istilah itu? Yang dari dalam bukan dari luar. Itu yang paling berat. Maka itu kalahkan diri sendiri. Kolose 3 ayat 3. Baca kalimat pertama saja. Kolose 3 ayat 3. Opa minta Yohan baca lagi. Kalimat pertama aja, gak sampai selesai. Kolose 3 ayat 3. Ayo kita temukan.
Yang kuat ya Yohan. Gak usah selesai kalimat pertama. Sebab kamu telah mati. dan Cukup. Ya, itu aja kalimat pertama. Sebab kita telah apa? Mati. Jangan setengah mati. Oke? Nah, satu hari saya itu mencari, saudara, neneknya dosa itu apa sebetulnya? Ngerti istilah neneknya? Sumbernya saya itu mau tanya. Kalau ada orang jawab bilang baik dosa itu lopo. Neneknya itu apa? Saya cari, saudara. Ternyata sederhana. Roh Kudus jawab, tersinggung. Anjing pernah tersinggung? Enggak. Kucing pernah tersinggung? Tidak. Babi juga tidak. Ternyata kita yang suka tersinggung. Nah, saudara baca surat-surat Paulus yang lain. Barang siapa telah dibaptis bersama dengan Yesus, berarti telah apa? Sama dengan kematiannya. Betul? Mana? Kenapa kamu cari? Dia cari, ingin tahu. Tunjukkan. Galatia 2:19-20 mengatakan, aku telah mati. Nah, banyak ayat-ayat perjanjian baru yang menyatakan begitu kita percaya Tuhan Yesus, kita harus mati. Mati apa kita? Dosa, betul. Mati egois, mati kesombongan, mati mementingkan diri sendiri. Apa? Kemarahan, betul. Hebat ini dua anak ini, betul, dosa. Wah, terima kasih Opa jadi semangat ada kamu dua. Yang lain tante diam saja itu, lihat. Saudara harus mati. Nah, begini ilustrasinya. Siapa yang pernah melayat, ya, jenazah belum ditutup, masih peti dibuka ya, pernah toh? Oke. Nah, suatu hari saudara lagi melayat, saudara ngajak teman. Nah, teman yang saudara ajak ini tidak kenal keluarga yang meninggal, termasuk yang meninggal pun dia nggak kenal. Waktu saudara datang, biasa sebagai penghormatan, bukan? Kita dekati peti jenazah toh untuk lihat. Nah, kebetulan waktu saudara tiba di rumah duka, keluarga yang meninggal agak jauh dari peti jenazah karena lagi terima tamu, sehingga yang di depan peti jenazah cuma saudara dengan teman tadi itu. Nah, kebetulan, maaf nih saya ngomong, memang yang mati ini orangnya mukanya jelek bener, saudara. Nah, saudara saya nggak komentar karena sudah tahu. Begitu saudara berdua tiba dengan teman tadi di depan peti jenazah, terus teman ini spontan ngomong, ini orang jelek sekali. Tiba-tiba dari dalam peti nempeleng teplok begitu. Dia sudah mati atau belum? Sudah mati atau belum? Masa belum mati? Kau tahu belum mati, kenapa? Karena bukan masalah masih bisa nempeleng, masih tersinggung. Loh, iya toh? Kalau dia mati, dia kata jelek kok teplok, loh belum mati nih. Jadi neneknya dosa itu tersinggung. Catat itu baik-baik, saudara. Maka itu kalau masih ada yang bisa tersinggung, kita belum mati. Padahal firman-Nya bilang sebab kamu telah mati. Ternyata kalau kita buktikan pakai ilustrasi tadi, banyak orang Kristen baru setengah mati. Betul? Maka itu masih bisa marah, masih bisa tersinggung, masih bisa balas, masih bisa ini, bisa itu. Jadi kalau iblis melihat ada gereja, jemaatnya sudah mati semua, nggak bisa tersinggung, gereja itu pasti aman. Iblis nggak pernah ganggu orang mati, catat itu baik-baik. Yang iblis ganggu pasti orang hidup yang masih bisa tersinggung. 90% terjadinya perpecahan gereja karena tersinggung. Ya atau tidak? Tersinggung pindah gereja, pindah gereja. Gereja yang baru dimasuki orang tersinggung jadi rusak juga. Katakan amin. Tadinya gereja itu aman karena sudah mati semua. Kedatangan orang setengah mati masuk, wah jadi kacau gereja itu. Ingat saudara, musuhnya di diri sendiri, bukan dari luar. Kita harus taklukkan itu. Saya ulangi lagi, Tuhan Yesus saja menaklukkan dirinya sampai berdarah keringatnya melawan. Dia gak mau mati, tapi dia tundukkan, dan hasilnya luar biasa.
Maka hari ini kalau ada di antara kita hobinya bertengkar, hobi kok bertengkar, tapi ada enggak? Nah, kalau dia bertobat itu maksudnya. Yang hobinya suka bikin kacau, bikin ribut, bikin masalah, bahwa saudara belum mati. Ayo kita kalahkan diri sendiri supaya rasa tersinggung hilang. Saya pernah jadi gembala 13 tahun. Saya punya cara ini. Kalau ada jemaat yang suka tersinggung, saya umumkan. Saudara-saudara, apa itu suka tersinggung? Tolong mulai hari ini sampai seterusnya singgung dia terus. Loh, itu caranya mengalahkan orang suka tersinggung. Jangan dia, hati-hati ya, dia suka tersinggung, hati-hati. Jangan malah suka tersinggung. Satu gereja nyinggung dia sembuh nanti. Itu caranya. Loh ya, betul, mati atau tidak? Satu hari ada seorang pemimpin pujian. Waduh, sudahlah, ini worship leader 1 WL ini sangat buat masalah. Angkuhnya memang dia hebat. Saya akui dia hebat. Nah, saya pakai cara itu. 3 bulan sebelumnya, biasanya paling cuma 2 minggu saya beri roster gantian gitu. Ini 3 bulan saya suruh siap. Saya sengaja memang. Wah, dia senang. Walaupun dia tanya kok lama. Sudahlah, pokoknya kamu siap 3 bulan lagi. Sekian kamu memimpin pujian. Hari Sabtu besok dia memimpin pujian, saya batalkan. Sorry, kamu diganti oleh yang lain. Wih, dia marah. Sudah, begitu dia marah saya tangkap. Nah, ini malingnya, saya bilang begitu. Dia bingung, kenapa maling? Ini yang buat masalah. Selama kamu masih bisa marah ketika kamu gak diberi pelayanan, kamu bukan seorang hamba, tapi seorang bos. Betul tidak? Puji Tuhan, dia bertobat. Dengan cara itu dia sembuh. Untuk pelayanan jangan ingin tampil, katakan amin. Biar Tuhan saja dipermuliakan. Jadi semua dosa dalam hidup kita harus melawan dengan cara. Siap disinggung? Sungguh? Awas pindah gereja. Awas pindah gereja kalau disinggung. Mau jadi berkat? Mau jadi Kristen yang benar? Siapa yang jadi musuh kita? Diri sendiri. Itu yang Yesus katakan, kita lebih daripada pemenang. Sebab musuhnya diri sendiri, ya pasti lebih daripada pemenang loh. Bukan dari luar musuhnya. Karena lebih daripada pemenang yang menang atas diri sendiri. Kalau ini kita kerjakan dalam hidup kita, sungguh Tuhan Yesus dikenal oleh banyak orang. Saudara di kantor apa, di toko mana saudara bekerja, di pasar, saudara di sekolah, saudara di kampus, saudara di kantor, di bank, apa saja, Yesus akan nonjol lewat hidup saudara. Ketika saudara disakiti, difitnah, tidak membalas sama sekali karena saudara telah mati. Yesus yang muncul, bukan ego kita, bukan diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan mulai mengajak saudara berpikir begini. Jangan tersinggung ya. Menurut saudara, manusia atau binatang yang lebih sering bertengkar? Saya tanyain, jangan marah dulu ya. Oke, cepat jawab. Menurut saudara, manusia atau binatang yang sering bertengkar? Wih, pintaran apa gembala? Dua-duanya enggak. Yang saya tanya lebih sering. Ayo, binatang atau manusia? Teman-teman sekolah gimana? Manusia, sudah. Betul enggak? Manusia yang sering bertengkar. Iya, kamu baru masuk TK, belum tahu banyak masalahnya. Ternyata ngurus binatang itu jauh lebih gampang daripada ngurus orang. Loh, ya atau tidak? Cepat ngaku itu. Manusia ini lebih sering bertengkar. Kita mau belajar ini pada saat ini. Mengapa manusia lebih sering bertengkar daripada binatang? Karena manusia punya ego, punya harga diri. Binatang tidak punya harga diri. Maka itu kita lihat anjing lewat, anjing kamu, dia nggak pusing jalan aja, betul? Mereka kita mau katai apa saja, mereka terpengaruh tidak? Tidak. Kalau kita ini beromong jelek, kamu marah nggak? Dia omong jelek. Dia omong jelek, marah tidak? Itu manusia. Nah, saya tanya berikut. Siapa masih ingat pergumulan Tuhan Yesus satu-satunya selama dia hidup sebagai manusia? Karena Alkitab mencatat hanya ada satu kali saja
Tuhan Yesus selama hidup itu bergumul. Dia bergumul untuk apa? Tuhan Yesus gak pernah bergumul untuk aduh besok makan apa ya, aku punya uang atau tidak ya. Saya tanya kepada saudara, siapa yang bisa jawab antara Tuhan Yesus dengan kita, siapa lebih miskin? Ayo gak usah ragu-ragu. Tuhan Yesus atau kita lebih miskin? Salah, Yesus lebih miskin. Selama dia hidup dia gak pernah bawa duit. Ketika harus bayar